Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Pak Nat Channel. Pada video kali ini, Pak Nat akan membuat sebuah video tutorial tentang langkah-langkah instalasi sistem operasi jaringan, di mana OS yang Pak Nat gunakan adalah Linux Debian versi ke-11. Untuk virtual mesinnya, Pak Nat menggunakan Proxmox, karena dengan Proxmox itu semua pekerjaan menjadi satu, tidak tersendiri-sendiri seperti virtual mesin yang lainnya. Oke, sekarang kita langsung praktik saja bagaimana caranya, bagaimana langkahnya. Oke, ikuti tutorial berikut ini. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah akses Proxmox melalui web browser. Sekarang kita ketikkan dulu alamat domainnya https smekta.net. Kemudian portnya adalah 8006. Jangan sampai lupa, portnya adalah 8006. Kita masuk. Kemudian sampai muncul halaman login. Kita nanti akan memasukkan username dan password sesuai dengan kelasnya masing-masing. Sekarang saya akan masuk di kelas 11 TKJ 2. Oke, 11 TKJ 2. Kemudian passwordnya saya isikan. Nanti juga sama, kalian nanti juga akan mengisikan username dan password yang sudah Pak Nas bagikan. Oke. Kemudian realm-nya adalah Proxmox VE Authentication Server. Language-nya adalah English. Kita klik login. Nah, kita sudah berada di halaman Proxmox. Langkah berikutnya setelah keluar halaman Proxmox berikut ini adalah kita membuat virtual mesin ya yang nantinya digunakan untuk instalasi dari sistem operasi jaringan Debian versi 11 yang akan kita masukkan ke dalam VM ini. Oke, yang harus kita lakukan di halaman ini adalah membuat VM, yaitu klik Create VM. Seperti ini. Kemudian untuk VM ID-nya nanti menyesuaikan dengan kelasnya masing-masing. Karena ini 11 TKJ 2, maka VM ID-nya adalah 1101. Maaf, 1102. 1102, 1102. Kemudian sebelahnya setelah 02 adalah nomor absen. Kalau nomor absen 1 berarti 01, kalau nomor absen 2 02, kalau absennya 11 ya 11. Saya akan menggunakan nomor absen yang tidak ada di kelas kalian, yaitu nomor absen 42. Kemudian name-nya saya buat Najma. Name-nya Najma. Kemudian untuk resource pool-nya, jangan sampai lupa, resource pool-nya adalah 11 TKJ 2. Oke, resource pool-nya adalah 11 TKJ 2. Kemudian kalau sudah kita isi di tab general, kemudian kita klik next. Oke, kita klik next. Nah, di sini kita akan memilih master. Masternya dari OS yang akan kita masukkan ke dalam virtual mesin ini. Kita akan menginstal Debian versi 11, maka kita akan pilih di sini. Karena di sini cuma kita isi satu, maka tinggal klik aja Debian 11. Oke. Kemudian untuk tipenya Linux, versinya juga sama. Ini default, ikuti default yang ada. Yang hanya kita rubah adalah untuk ISO image-nya atau masternya dari sistem operasi tersebut. Kita klik next. Kemudian untuk sistem, biarkan seperti ini. Kita tidak akan melakukan perubahan apapun di sistem ini, di tab sistem ini. Kita tinggal naik aja. Kemudian untuk harddisknya, lah ini di harddisk ini perlu banyak yang kita rubah. Yang pertama adalah bus device-nya. Bus device-nya di sini adalah SCSI, kita rubah menjadi SATA. Kita akan menyesuaikan tipe dari harddisk kita. Oke, kita pilih SATA. Kemudian untuk disk size-nya di sini 32 default-nya kita rubah menjadi 10 GB. Kemudian cache-nya default, disk card-nya tidak usah dicentang. Kalau sudah diisi seperti ini, SATA, kemudian VM HDD, kemudian disk size-nya adalah 10 GB, maka kita tinggal klik next untuk melanjutkan ke tab CPU.
Untuk tab CPU, di sini soketnya satu sudah sesuai, core-nya juga satu sudah sesuai. Kemudian default KVM 64 juga sudah sesuai. Ini sudah sesuai semuanya, kita tinggal next. Ingat, soketnya satu, core-nya satu. CPU ini apa? CPU ini adalah prosesornya yang akan kita gunakan. Kita klik next. Kemudian memori secara default adalah 2 MB, maka kita akan menggunakan memori 1 GB aja. 1 GB aja. Berarti separuhnya dari 2048 adalah 1024. Oke, kita klik next. Kemudian untuk VLAN tag-nya bisa menggunakan 1102. Ini karena di sini sudah kita buatkan untuk jalur VLAN-nya dari masing-masing kelas, baik kelas 11 TKJ 1 maupun 11 TKJ 2. Jadi di sini kita isikan 1102. Oke. Kemudian untuk yang lain, biarkan default aja seperti ini. Untuk bridge-nya adalah VMBR 0, kemudian modelnya adalah Virtual O. Ya, ini biarkan seperti ini aja. Yang kita rubah hanya VLAN tag-nya, yaitu 11.0.02. Kemudian kita klik next. Kalau sudah kita isi semuanya, maka di tab confirm ini data yang kita isikan dari awal sampai network. Ini nanti akan di tab confirm ini akan muncul semuanya, bahwa name-nya adalah Najma, kemudian pool-nya adalah 11 TKJ2, kemudian soketnya ini prosesornya adalah 1, kemudian SATA di sini, tadi kita milih SATA, kemudian untuk memori di sini 1024. Oke, ini sudah sesuai dengan apa yang kita isikan di awal. Kalau sudah sesuai dengan apa yang kita isikan di awal, kita tinggal centang di sini. Kemudian kita klik finish, sudah selesai. Jadi mesin yang kita buat secara virtual ini sudah selesai. Jadi kenapa kok kita centang, supaya nanti bisa langsung install secara otomatis. Maksudnya tampilan halaman depannya di depan instalasi ini akan tampil. Oke, kita klik start, kemudian klik finish. Oke, udah jadi. Oke, kalau sudah jadi kita tunggu. Di sini masih bergerak, masih membaca. Nanti kalau sudah selesai, nanti kita klik. Ini sudah selesai. Langkah berikutnya yang kita klik adalah kita di sini. Di sini kita membuat tadi yang pertama adalah kita membuat nomor absen 40. Sekarang saya akan membuat nomor absen 42. Oke, kita klik 42. Ini adalah server virtual kita menggunakan VM dari Proxmox. Oke, sekarang kita arahkan ke Najma, kemudian klik konsol. Nanti akan membuka halaman instalasi dari software Debian versi 11. Oke, kita klik konsol. Oke, seperti ini. Oke, kita tunggu sampai muncul halaman instalasi. Lah, ini kita sudah diarahkan ke halaman instalasi dari Debian versi 11. Langkah berikutnya, setelah keluar halaman seperti ini, kita akan memulai instalasi. Kita pilih install di sini. Yang bisa digunakan untuk menggerakkan dari atas ke bawah adalah tombol yang ada di keyboard. Kita tidak bisa menggunakan tombol mouse. Jadi kita menggunakan tombol yang ada di keyboard. Oke, kita klik enter. Seperti ini. Kita tunggu. Nanti akan muncul halaman language. Language-nya kita pilih bahasa Inggris saja. Kita klik enter. Kemudian country, territory of area. Ini kita pilih untuk United States boleh, oke. Atau kita milih other. Ini juga diperbolehkan. Karena kita memilih Indonesia juga tidak ada di sini. Oke, United States ya. Oke, kemudian keymap. Ini kalau di sini Indonesia ada nih. Coba kita pilih Indonesia.
Nah, ini di sini juga nggak ada Indonesia. Oke, kita kembali ke American English. Ini untuk keyboardnya. Kita menggunakan keyboardnya adalah American English. Oke. Kemudian kita tunggu prosesnya. Oke. Kita tunggu. Oke, kalau sudah seperti ini adalah konfigurasi dari network. Dari network karena kita menggunakan VLAN, maka kita di sini pasti networknya adalah auto konfigurasinya adalah valid, gagal, nggak bisa mendapatkan DHCP secara langsung. Oke, kita klik continue. Kemudian kita masukkan secara manual untuk IP-nya. IP-nya adalah kita masukkan secara manual. Berapa IP-nya? IP-nya adalah kita enter dulu configure network manually. Oke. Sekarang kita akan memasukkan IP. IP address-nya adalah 10.11.2 kemudian titik nomor absen. Nah, nomor absennya adalah 42. Oke. Kemudian kita klik tab. Maaf, kita kembali. Ini ada yang kurang yaitu /24. Oke, ingat IP-nya adalah 10, kemudian 11 itu kelas 11, kemudian 2 itu TKJ 2, kemudian 42 adalah nomor absennya. Jadi nanti kalau nomor absenmu adalah 1, berarti 10.11.2.1/24. Oke. Kalau sudah, kita klik continue. Kemudian gateway-nya, di sini gateway-nya itu 1 nanti pasti berbenturan dengan nomor absen 1. Untuk gateway kita rubah menjadi 254. Gateway-nya kita rubah menjadi 254. Kemudian kita klik continue. Oke. Name servernya kita boleh ngikuti seperti ini atau mungkin yang lain karena ini masih latihan instalasi kita mengikuti name server yang ada di sini yaitu 10.11.2.254. Oke. Kemudian hostname-nya adalah kita bisa menggunakan nama kita kemudian diakhiri dengan domain-domain yang ada di pasaran misalkan .id, .sca.id, kemudian .net. Kalian tinggal memilihnya. Tapi kalau untuk instansi atau untuk sekolah itu punyanya adalah sca.id atau nanti kita membuat sama-sama adalah smekta.net misalkan. Smekta.net. Nah, ini adalah hostname-nya. Oke, kalau sudah kita membuat hostname-nya, maaf, kita klik tab, kemudian enter. Di sini root password-nya, hostname-nya adalah smekta.net, root password-nya silahkan diisi dengan sesuai dengan keinginan kalian. Ya, kalau bisa dalam membuat password itu adalah gabungan antara angka, huruf, dan karakter yang lain. Itu biar passwordnya lebih kuat. Oke, saya akan membuat password. Oke, saya tidak tampilkan di sini. Continue. Saya masukkan lagi di sini. Saya hapus dulu. Oke, nah. Oke, coba. Nah, kalau bisa berarti dia jalan. Oke, full name-nya sekarang kita isi full name-nya user. Full name-nya user silahkan diisi full name-nya user nama lengkap kalian masing-masing. Oke, silahkan diisi. Full name-nya misalkan Muhammad Nats. Nah, misalkan. Oke. Ini saya isi ini aja. Username-nya untuk akun adalah misalkan saya buat Muhammad.
Udah sama aja Muhammad Nats. Oke. Password untuk user baru. Oke. Kita klik tab. Oke. Oke, kita masukkan sekali lagi passwordnya. Oke. Kita sudah melewati tahapan yang pertama, yaitu dengan memasukkan IP, kemudian masukkan password untuk rootnya. Oke, sekarang kita akan memilih time zone karena kita berada di wilayah Asia, maka kita akan coba cari yang Asia. Di sini ada pilihannya apa enggak? Asia. Di sini adalah Eastern, World, Pacific, Alaska, Arizona. Di sini Asia. Oke. Pasifik. Oke, coba kita pilih Pasifik aja. Oke, setelah seperti ini, di sini waktunya adalah mempartisi hard disk yang akan kita gunakan untuk menaruh sistem operasi. Di situ ada 3 pilihan. Yang pertama adalah guided use entire disk, artinya kita akan menggunakan secara penuh dari disk, kemudian kita format isinya nanti menyesuaikan dengan apa yang sudah dipartisi otomatis oleh sistem operasi. Atau kita menggunakan pilihan yang kedua atau pilihan yang terakhir kita buat secara manual. Di sini ada 4 pilihan. Tapi ini karena latihan, kita akan menggunakan yang paling atas dulu, yaitu guided use entire disk. Kita akan menggunakan hard disk ini secara penuh untuk instalasi dari sistem operasi. Oke, kita klik enter. Kemudian select disk to partition. Ini menunjukkan jumlah disk yang akan dipartisi. Kapasitasnya adalah 10 GB, maka akan muncul di sini 10 GB juga. Oke. Kemudian all partition scheme. Untuk partition scheme di sini ada 3 pilihan. Kita pilih all file in one partisi. Semua file di dalam satu partisi. Oke. Kita klik enter. Kemudian kita klik di sini finish partitioning alright. Jadi tadi setelah dipartisi, kita secara otomatis mendapatkan adalah 9,7 GB nanti untuk primary, kemudian logikalnya adalah 1 GB sebagai swap-nya. Oke. Kemudian kita klik finish partitioning on right change to disk. Ini adalah pilihannya. Oke. Setelah seperti ini, setelah tampil notifikasi seperti ini, right to change to disk. Ini yes, ini digunakan untuk apa? Kalau kita yes, untuk menyimpan perubahan partisi kita. Kalau kita klik no, maka partisi yang tadi kita rubah juga tidak akan tersimpan. Maka kita pilihannya adalah yes. Oke. Kita tunggu sampai muncul opsi berikutnya.
Oke, berikutnya adalah scan extra installation media. Kita abaikan aja ini dengan opsi kita pilih no. Oke. Kemudian kita ada opsi lagi atau ada notifikasi lagi yaitu configure to package manager. Use a network mirror. Kita juga pilih no di sini. Oke, kita abaikan dulu opsi ini, no. Dan kita lanjutkan ke proses instalasi berikutnya. Kita tunggu lagi sampai 100% seperti tadi. Nanti akan muncul notifikasi dan opsi berikutnya. Oke, sudah muncul opsi atau notifikasi yaitu participate to the package usage survey. Untuk opsi ini maksudnya adalah sistem akan mengkonfigurasi paket komponen yang telah diatur sebelumnya. Kita pilih no saja, kita pilih no. Jadi biar kita nanti akan menentukan sendiri. Oke, kita klik enter. Kita tunggu lagi. Nah, di sini choose software to install, Di sini kita akan merubah opsi yang Debian. Nah, ini kita hilangkan defaultnya. Kemudian kita tap lagi oke, kita tap, kita alihkan ke bawah. Cara menghapusnya dari bintang adalah dengan klik tombol spasi. Oke. Standar sistem utilities. Oke. Kita hanya menyisakan satu yaitu standar sistem utilities. Kemudian kita tap, kemudian kita klik enter. Oke, kita tunggu sampai wrap-nya muncul. Di sini nanti sampai 100% lagi. Setelah itu kita sudah mendekati instalasi. Kalau sudah seperti ini, kita sudah mendekati kurang lebih 95%. Setelah ini akan selesai dan akan muncul tampilan shell console, yaitu berupa layar hitam, yang nanti akan kita gunakan untuk konfigurasi maupun login. Kita tunggu sampai selesai. Kita tunggu sampai selesai. Ini agak lumayan cepat proses instalasinya. Oke, untuk install the group bootloader to your primary drive, kita pilih yes untuk menginstal the group agar sistem dapat meload OS Debian. Kalau kita klik no, maka OS Debian yang sudah kita install tidak bisa di load. Oke, sekarang kita klik enter. Kemudian kita pilih hard disk yang sudah kita set, yaitu KMU hard disk yang ada di bawah ini. Oke, kita klik enter. Kita tunggu
Ini sudah 97% atau 98%. Setelah ini nanti akan selesai proses instalasinya. Kalau sudah selesai sistem ini, nanti yang kita install ini akan merestart secara otomatis. Kemudian jika berhasil, maka akan tampil halaman konsol atau shell konsol. Nanti kita akan coba login. Nah, ini sudah selesai instalasi komplit, berarti instalasi kita adalah sudah selesai. Klik continue. Oke, kita tunggu, sudah selesai. Jadi 99% instalasi yang sudah kita lakukan sudah selesai. Tinggal kita nunggu halaman konsolnya atau shell konsolnya. Layar hitam ini namanya shell konsol. Di sini sudah ada Smekta login, berarti kita sudah bisa selesai. Dan seperti ini adalah tampilan dari Linux Debian versi 11 yang sudah kita install. Oke, kita akan coba masuk menggunakan root. Oke, dan passwordnya kita masukkan. Oke, di sini password tidak muncul ya, password tidak muncul. Untuk root ini untuk super user, super admin, maka akan tombol crash. Oke anak-anak, demikian tutorial instalasi Debian versi yang ke-11 sebagai sistem operasi jaringan yang akan kita pelajari. Nanti akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.